Baiklah, kelas hari ini saya akan mempresentasikan materi Taguchi loss function, atau kalau di Indonesia kan fungsi kehilangan biaya Taguchi. Baik, ini ditemukan oleh Kenichi Taguchi, seorang kebangsaan Jepang, seorang electrical engineer, dan dia bekerja di tahun 1950 di Telkomnya Jepang. Nah, konsepnya ini berawal dari mengevaluasi penyimpangan dari target spek, lebih kecil dari target spesifikasi atau lebih besar dari target spesifikasi. Jadi yang kita bicarakan ini adalah biaya penyimpangan dari target spesifikasi. Artinya produknya itu tidak off spec, baik rework ataupun reject, tetapi masuk spek, hanya tidak ada dalam target, tepat di target, tetapi lebih kecil atau lebih besar di target. Nah, ini yang disebut WSL, ini LSL, lower specification limit, dan ini WSL, upper specification limit. Nah, yang kita bicarakan ini ada di antara WSL dengan LSL, atau di sini lebih jelasnya LSL dan WSL. Nah, yang kita bicarakan itu apakah hasilnya itu tepat di target di sini, tepat di target ini, atau ada di lebih kecil dari target spesifikasi, ini lebih kecil, ini lebih kecil, atau di sini ini lebih besar dari target spesifikasi. Sedangkan kalau yang di luar spesifikasi, baik di sini, di bawah LSL atau di atas LSL, ini tidak dibicarakan. Artinya itu akan keluar jelas cost, baik di sini reject atau scrap cost, biaya scrap, biaya reject, ataupun biaya rework. Nah, Taguchi ini dia menganalisis bahwa meskipun ada di antara USL dan LSL, artinya masuk spek, ini pun akan muncul kerugian atau kehilangan biaya kalau tidak sesuai dengan target atau tidak pas target. Nah, dia berdistribusi eksponensial, ini eksponensial seperti ini. Baik, berikutnya. Nah, ini latar belakangnya itu seperti digambarkan bahwa konsumen, khususnya TV yang buatan Sony di Jepang dengan buatan Sony di Amerika, ini buatan di Amerika dengan di Jepang ini, ternyata konsumen lebih menyukai TV buatan Jepang. Kenapa? Karena memang dari kualitasnya itu dia mempunyai data penyebaran yang memusat di satu titik di sini nih, ini target, dan berdistribusi normal seperti ini, lonceng, berbentuk lonceng. Tetapi kalau yang TV buatan Amerika ini berbeda, dia berbentuk seperti ini, Jadi antara batas spek atas dengan spek bawah dan juga nilai target, ini nilai target, ini LSL, ini USL, ini sama nilainya, sehingga ini peluangnya kalau kita pelanggan membeli TV Sony buatan Amerika, bisa jadi kita mendapatkan
TV dengan kualitas yang di bawah target, misalkan di sini. Misalkan di sini ya. Atau di atas target di sini. Tentu nilainya akan berbeda nih kalau di plot di sini nilainya ini akan berbeda karakteristik kualitasnya. Karena tetap yang diinginkan itu adalah di nilai target di sini, nilai target. Misalkan derajat warna atau apa namanya ketajaman dari TV itu sendiri, layarnya. Nah, tentu yang diinginkan konsumen kan sesuai dengan nilai target, nilai yang diinginkan di sini nilai target value, bukan di sebelah kiri atau sebelah kanan dari target value, meskipun sama-sama masuk spek. Tetapi kalau yang buatan Jepang ini memang memusat di satu titik, ini sangat bagus di sini titik gitu. Jadi sedikit yang di bawah target, ini kan melandai terus, melandai, atau di atas target melandai seperti ini. Baik, kelas kita lihat berikutnya. Ini dengan rumus kita menghitung fungsi Taguchi itu yang sederhana, Y sama dengan K kali X nilai rata-rata dikurangi target dikuadratkan. Ini disebutkan di sini, dijelaskan yaitu adalah kehilangan biaya atau kerugian biaya, loss. Kemudian K ini adalah konstanta ditetapkan tiap aplikasi, artinya K setiap aplikasi itu akan berbeda. Kemudian X ini adalah pengukuran aktual, ini pengukuran aktual. Target adalah nilai pengukuran yang optimal atau nilai yang disebut nilai T, target dari nilai target dari spesifikasi. Misal kalau diameter gitu ya, diameter yang kemarin kita bahas 10 plus minus 2 mm, maka yang disebut nilai target ini ya, ini pipa balok ya, pipa balok, pipa balok. Nah, pipa balok dengan diameter 10 plus minus 2 mm, maka nilai targetnya adalah 10 mm. USL nya ini adalah 12, artinya USL itu upper specification limit atau batas spek atas, sedangkan LSL lower specification limit atau batas spek bawah adalah 8. 8 dari mana? 10 dikurangi 2. 12 dari mana? 10 ditambah 2, seperti itu. Baik, kita kasih contoh perhitungan. Misal spesifikasi sebuah poros ya, seperti yang tadi yang saya gambarkan, ini poros, ini poros. Nah, ini porosnya itu 25 plus minus 0,25 mm. Ini diameter ya, ini diameter poros. Kemudian biaya scrap, nah ini biaya scrap akibat keluar spek adalah 4 US per item. Kemudian berapa kehilangan biaya untuk aplikasi ini? Berdasarkan konsep Taguchi atau Taguchi loss function, fungsi kerugian atau kehilangan biaya Taguchi. Nah, untuk pertama kita gunakan X yang di rumus ini, rumusnya Y sama dengan Y sama dengan K kali X dikurangi T dikuadratkan. Nah, X yang ini digunakan USL atau LSL untuk yang pertama. Nah, kenapa ini kan nilai T-nya, ini T adalah 25 kan. Nah, nilai X ini digunakan untuk pertama gunakan USL atau LSL. Ini kan USL-nya 25,25.
Sedangkan LSL sama dengan 24,75. Nah, untuk yang pertama supaya kita bisa menghitung K itu dengan X-nya masukin sebagai nilai ini USL atau LSL. Dua-duanya boleh karena nanti akan dikuadratkan dia akan atau LSL. Dia akan absolut. Jadi X-nya itu bisa USL atau LSL. Bisa X-nya itu 25,5 atau 24,75. Nanti dikurangi T yaitu 25. Nah, ini T-nya 25. Nanti dikuadratkan. Nah, dimasukin aja. Y ini adalah fungsi kehilangan biaya. Nah, fungsi kehilangan biaya kalau di luar spek ini adalah $4. Nah, tulis saja 4 di sini. K, nah ini misalkan contoh ini yang digunakan X-nya itu adalah ini USL. Ini nilai target. Ini adalah nilai Y. Nah, maka K-nya itu dengan perhitungan biasa, jabar biasa diketahui K-nya menjadi diketahui jadi 64 atau setelah dihitung dapatlah K-nya 64. Maka formulasinya menjadi nah Y sama dengan masukin K-nya itu 64 kali 64 kali X dikurangi 25 dikuadratkan. Nah, X ini adalah nilai individual. Kalau tadi untuk menghitung K kan di X-nya itu dimasukkan nilai USL atau SL. Dalam hal ini digunakan nilai USL. Nilai USL. Semata-mata untuk menghitung K-nya dulu. Nah, kalau K-nya sudah diketahui, maka dimasukin K-nya 64 ini K-nya. Nah, sebenarnya yang mau kita cari itu adalah kan Y. Berapa biaya kehilangan biaya? Y. Nah, sekarang yang sudah diketahui K-nya 64, nilai targetnya ini 25. Nah, tinggal X-nya itu nilai individual. Jadi kalau dia bergeser 25,1 dari target atau 25,2 atau 24,9 tinggal dihitung aja Y-nya. Baik. Jadi ini sudah diketahui. Jadi kalau digambarkan ini dengan itu saya gambarkan lagi lah. Nanti lebih jelas. Jadi ini 24. Nah, ini 25 itu ada titik ini. Jadi kalau saya gambarkan lagi ini titik. Jadi yang ini nah di sini. Nah, ini 25 tuh nilai target di sini. Nah, kalau dia ada di sini adalah 24,75. 24,75. Di sini nih 25,5. Sorry. Nah, ini adalah USL, ini LSL. Nah, yang kita hitung itu di antara ini sebenarnya nih, yang ini adalah biaya kehilangan Taguchi. Kalau tidak tepat di target, maka akan keluar biaya atau loss. Nah, berapa nilainya ya harus kita hitung. Berapa di nilai titik ini, misal berapa di nilai titik yang ini, berapa yang ini. Nah, ini keluar biaya karena kalau di plot misalkan yang ini nih, ini 24,8 misal. Nah, ini akan keluar biaya. Nah, ini biaya itu berapa? Ini berapa biayanya? Nah, ini menggunakan rumus yang ini. Nah, Y sama dengan 64X minus 25. Baik. Nah, baik, contoh misal X-nya, ini contoh ke sini ya, kita contoh di sini.
ini supaya kelihatan. Kalau diketahui X sama dengan 24,8, ini 24,8, Y berapa? Y sama dengan berapa? Tinggal hitung aja, Y sama dengan, masukin 64 kali 24,8 dikurangi 25 dikuadratkan, maka Y-nya tinggal dihitung saja. Hitung pakai kalkulator. Ini kalkulatornya. Dua puluh 24,8 dikurangi 25 itu 0,2 dikuadratkan, bentar, 0,2 dikali 0,2 kan sama dengan 0,04 kali 64 sama dengan 2,56. Ini 2,56 ini dolar. Jadi kembali ke yang tadi, ini kan 24,8 nih. Titik ini kira-kira 24,8. Nah, ini menghasilkan cos. Kalau yang ini adalah 4. Kalau yang ini di titik ini kan 4 nih, dari titik yang ini yang tepat di sini nih, ini 4 nih. Nah, kalau di sini titiknya ini adalah 2,56. Nah, begitu pula kalau kita hitung di sini misalkan 25,1. Nah, kira-kira 25,1. 25,1 kira-kira di ini 25,25 kan. Ini 25,1 misalkan di sini. Step. Nah, step. Nah, ini berapa? Nah, coba kelas cari ya. Ini berapa? Kalau X sama dengan 25,1. Y berapa? Coba hitung. Hitung ya, kalkulator. Saya tungguin. Cepat banget sebenarnya. Hasilnya berapa? 25,1 dikurangi 25, 0,1 dikuadratkan kali 64. 0,1 kali 0,1 kali 64. Hasilnya 0,64. Kalau 25 kasus. Jadi 0,64 hasilnya itu 0,64 US. Jadi ini akan keluar costnya sebesar 0,64. Seperti itu cara ngitung. Baik, mudah-mudahan bisa menghitung. Kalau sudah diketahui formulasi yang ini, kalau formulasi ini sudah diketahui, berapapun X-nya, X ini bisa diketahui Y-nya. Baik, ini ada contoh lanjutan. Dua metode A dan B diuji untuk produksi poros 1 juta buah. Metode mana yang dipilih jika distribusi diameter? Sebagai berikut. Nah, ini. Apakah metode A yang dipilih atau metode B? Secara garis besar, ini kalau dibuat lebih smooth, ini kan seperti ini. Nih, mengumpul satu titik. Tapi kalau yang ini lebih ke lebih loncengnya itu lebih datar. Tentu
Tentu kita secara teoritis tadi itu orang konsumen akan memilih yang di sini. Ini nilai targetnya yang lebih ini kan 25. Yang lebih mengerucut atau meruncing atau loncengnya semakin bagus loncengnya. Kalau yang ini kan mendekati datar. Nah, tapi harus diuji dengan poros 1 juta buah itu berapa ini lossnya. Metoda A berapa Y-nya. Yang ini juga berapa Y-nya. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ternyata kalau metode A hitung lossnya seperti tadi rumusnya sebenarnya. Yang tadi kita hitung kan 25,1 ini 0,64 US. Kalau 24,8 kan tadi kita juga hitung dapatlah 2,56. Nah, kalau dihitung karena ini dibuat 1 juta, maka ini dengan proporsi yang sebelumnya itu kan yang 24,8, ini 24,8 itu kan di sini nih 24,8. Nah, untuk A ini metode A untuk 24,8 itu 15%. Sehingga kalau 1 juta poros, maka 15%-nya adalah 150.000. Nah, ini 15 atau ini dengan kata lain ini 15%. Nah, kalau 15% 1 juta 150.000. Begitu pula kalau yang nanti 25. Nah, ini kan 25. Ini 25 itu adalah 30%, maka 300.000 dia. Porosnya itu 300.000 buah. Begitu pula yang lain. Nah, maka karena ini 15%, ini 150.000. Ini kan 15%. Jadi kalau yang ini kan 30% nih. 300.000. Nah, tinggal dikalikan aja sebenarnya. 150.000 buah poros dikali satu buahnya kan lossnya 2,56. Maka 2,56 kali 150.000. 2,56 kali ini dibuktikan 150.000. Berapa hasilnya? 384.000. Nah, ini sesuai ya, sesuai 384.000 US. Nah, begitu pula yang 24,8 annual filmnya yang 50%. Oh, ini metode B, sorry. Dibandingkan dengan metode B, ini metode B yang 24,8, back lagi ke yang tadi. Nih, kalau yang B, ini yang 24,8 itu hanya 24,8. Ini hanya 5%. Sehingga 5% kali 1 juta kan hanya 50.000. Sedikit yang dibuatnya karena hanya 5%. Yang ada datanya 20 rata-rata targetnya itu rata-rata dibuatnya itu 24,8. Nih. Nah, yang metode B, untuk rata-rata 24,8 ini hanya 50.000 karena hanya 5%. Coba bandingkan. Kalau yang tepat 25 ini kan nilai target. Ini nilai target. Nilai target tentu lossnya 0. Kenapa lossnya 0? Kan rumusnya Y sama dengan 64 X dikurangi 25 kali kuadrat. Nah, kalau X nya ini 0, nah ini 25, sorry, ini 25, maka hasilnya 25,25 0 kali 64 0. Maka hasilnya jika X nya 25, maka Y nya sama dengan 0. Nah, ini Y 0 itu di sini nih, 0. Maka semakin banyak yang memusat sesuai target, semakin bagus karena nggak ada lossnya 0. Nah, kalau yang metode A 30% yang lossnya 0.
tidak ada. Tapi kalau yang metode B, karena mengerucutnya semakin banyak, ini sampai 600.000 atau 60%. Karena semakin meruncing, coba aja dilihat. Ini kan 60%. Kan meruncing tinggi. Tinggi ini distribusi datanya. Artinya banyak data di satu titik yang mengerucut 60%. Nah, ini yang harus diperhatikan. Beda dengan yang ini kan hanya 30% sedikit. Ini 30%. Baik kelas. Nah, ini setelah dibandingkan, kemudian dicek, ini juga yang annual loss yang 25 ini 0 ya, sama nih 0. Ini sama juga nih perhitungannya kan ini 0. Ini 0. Nah, setelah dihitung metode A, metode B, ternyata metode A total loss-nya itu setelah digabung, ini gabung yang 20, nilai 24,8, 18, terus yang ini juga sama, ini 1 juta US. Apa tuh loss-nya metode A? Itu loss-nya bisa 1 juta US dollar. 1 juta US kali 15 kali, sekarang 1 dolar 13.000 ya. 13.000 kali 1 juta. Berapa tuh? 13.000 kali 1 juta. Udah 13 miliar ya. 13 miliaran loss-nya. Nah, sedangkan yang metode B karena lebih mengerucut ini setengahnya 448. Meskipun tetap loss karena kan tidak semuanya ada di nilai target, ini kan nilai target. Jadi ada loss-nya 448. Kalau semua ada di nilai T, nggak ada loss. Apakah loss ini betul-betul dikeluarkan oleh perusahaan? Aktualnya tidak dikeluarkan oleh perusahaan. Karena memang masuk spek kan. Yang kita bicarakan ini masuk spek antara nilai yang diantara USL dan ASL. Tetapi itu kalau kita memproduksi barang tidak sesuai target, tidak mendekati target, banyak yang di bawah atau di atas spek, maka loss-nya itu, peluang untuk ruginya itu semakin tinggi dibanding dengan yang lebih sedikit di bawah spek, di bawah nilai target atau di atas nilai target. Yang ideal memang semuanya di nilai target, tentu nggak ada loss. Nah, ini sebagai aplikasinya seperti yang TV tadi itu. Maka kalau kita mendapatkan nilai TV yang nilai karakteristiknya itu tidak di nilai target, tapi ada di bawah spek bawah, di bawah nilai target atau di atas nilai target, maka peluang nanti ada servis ke TV, ke tukang TV itu semakin besar karena memang nilainya itu di bawah nilai target atau di atas nilai target. Dengan kata lain, sering diservis TV-nya itu. Nah, begitu pula produk yang lain. Nah, itu implikasi sering diservis itulah ya, kalau dikonversi adalah itulah nilai kerugian fungsi Taguchi seperti itu. Baik, insya Allah nanti dengan tugas yang saya berikan dikerjakan, nanti dicoba semuanya praktek, coba dihitung berapa Taguchi loss, ada 2 soal, semoga bisa dipahami dan dipraktekkan langsung. Terima kasih. Demikian paparan materi Taguchi loss function. Ini sangat penting bagi seorang ahli teknik industri dalam memenuhi produk yang dipesan oleh pelanggan dan kita bisa membuatnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu nilai targetnya. Meskipun diberikan toleransi, tapi kita berusaha untuk hasil-hasilnya itu memenuhi nilai targetnya. Kalau diameter misalkan 20 plus minus 0,25, 20 mm itulah yang kita produksi. Nah, kalau terjadi yang di luar atau di atas nilai target, tetapi masih dalam spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan, tetap bisa diterima oleh pelanggan, tetapi ada kerugian, ada peluang kerugian
diterima oleh konsumen karena dia mendapatkan barang yang sebenarnya tidak tepat di nilai target. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.